Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Abdul Aziz, NIM 210111171-42, mahasiswa teknik sipil dan mengambil mata kuliah rekayasa nilai kelas A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya terhadap Value Engineering Study Report, studi kasus 3, Robert Street Improvement. Pada presentasi kali ini terdapat tiga pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua ada pembahasan, dan ketiga ada penutup. Pertama pendahuluan. Latar belakang. Jalan Robert adalah fasilitas jalan raya utama yang dimiliki oleh MN dan menyediakan jalan raya utara selatan utama untuk bagian barat Saint Paul. Jalan diklasifikasikan sebagai arteri sekunder. Termini proyek adalah Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara. Konfigurasi yang ada antara Mendota Road dan Butler Avenue, Jalan Robert adalah jalan raya 5 jalur yang tidak dibagi dan tidak ada parkir di jalan. Dari Butler Avenue ke Jalan Annapolis, Jalan Robert adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir di kedua sisi. Berikut terdapat gambar lokasi proyek. Ini tampak atas proyek Robert Street Improvement. Waktu studi penelitian dilakukan pada 10-13 September tahun 2013. Proyek ini pada saat dilakukan studi value engineering, proyek ini didesain 60%. Proyek ini sudah mencapai tahap 60%. Lalu ada lingkup studi VA. Ruang lingkup VA studi VA adalah untuk memverifikasi atau memperbaiki konsep yang diusulkan untuk proyek tersebut. Untuk mencapai hal ini, VA tim menerapkan prinsip-prinsip dan praktek rencana kerja VA, lalu melakukan tinjauan dan analisis proyek secara menyeluruh, lalu ada brainstorming dan mengevaluasi kemungkinan peluang peningkatan, lalu ada menggunakan fresh set of A's untuk mencari pendekatan baru atau inovatif untuk pembangunan, pengentasan konstruksi, dan kontrol lalu lintas, lalu ada mengidentifikasi potensi dan peluang. Pertama, Michael Arseneau sebagai desain, Tiffany Dagon sebagai traffic, Curtis Kallio sebagai construction, Bell Long sebagai VA team leader, Josh Metcalf sebagai design and construction, Almin Remick sebagai geometrik. Kedua ada pembahasan. Deskripsi proyek. Robert Street atau Terang Highway 952 adalah rute transportasi utara ke selatan melalui pusat kawasan bisnis komersial di West Saint Paul. Robert Street mempunyai rute sekitar 2,4 mil, diklasifikasikan sebagai jalan arteri minor dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota atau MN. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas dan menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar American with Disabilities Act atau ADA. Proyek ini akan mengubah jalur belok kiri dua arah menjadi median. Mobilitas, mengganti penerangan jalan dan elemen tambahan jalan. Berikut merupakan typical section dari Robert Street Improvement. Dari Mendota Road di ujung selatan kota ke Butler Avenue di ujung utara kota, Robert Street mempunyai jalan raya 5 jalur yang tidak terbagi tanpa parkir di kedua sisinya. Dan average daily traffic atau ADT berkisar dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan per peta ADT 2009. Dari Butler Avenue ke garis batas kota di Annapolis Street, Robert Street adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir diizinkan di setiap sisi dan 16.000 kendaraan ADT. Jadwal proyek ini jadwal untuk dilelang pada Januari 2014 dengan pembukaan penawaran pada April 2014. Konstruksi diharapkan dimulai pada Juni 2014 dengan proyek selesai pada 2017, sehingga durasi 3,5 tahun. Estimasi biaya, tim VA diberikan perkiraan harga sebelum studi ini dilakukan, karena dianggap harga yang diberikan belum disesuaikan dengan proyek yang telah mencapai 60% desain.
Tim VA merubah perkiraan biaya yang ada dan menyesuaikannya sesuai progres pada saat keputusan desain. Ini ada tabel estimasi biaya. Batasan dan pengambilan keputusan. Sebagai bagian dari proyek, tim VA diberikan batasan proyek dan pengambilan keputusan yang perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan kemungkinan alternatif. Pertama, jalan setapak 80 kaki. Kedua, proyek harus selesai sebelum April 2014. Proyek harus dikerjakan pada April 2014. Lalu menjaga 2 jalur satu arah pada jalan Robert selama konstruksi dan jalan memutar untuk arah lain, lalu mempertahankan akses ke bisnis selama konstruksi, lalu ada mempertahankan jalan memutar bisnis selama konstruksi, lalu menjaga jalan pintas selama konstruksi, selanjutnya memelihara jalan memutar bus selama konstruksi, terakhir menjaga jalur pejalan kaki selama konstruksi. Berikutnya ada pengamatan investigasi. Pada hari pertama studi termasuk presentasi dari project team. Berikut ringkasan masalah dan pengamatan selama sesi ini. Pertama ada pengendara yang berbelok secara sembarangan, lalu ada trotoar rusak, lalu ada perkerasan retak karena panel beton, lalu ada kegagalan dan pelatihan perkerasan, lalu ada banyak jalan masuk, selanjutnya ada transit atau aktivitas berjalan kaki dan lain sebagainya. Berikutnya analisa proyek. Analisis proyek terdiri dari 5 tahapan, yaitu cost model, performance attributes matrix, functional analysis, dan fast diagram. Pertama ada cost model. Dapat dilihat pada gambar, membuat model biaya dari perkiraan biaya yang diberikan. Model biaya disusun untuk mengidentifikasikan elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya signifikan. Gambar di samping menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan dan pemandangan jalanan yang meliputi pencahayaan lebih dari 50% dari proyek. Lalu ada performance attribute, yaitu kinerja setiap proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, TVA, dan para pemangku kepentingan pada awal studi dilaksanakan. Performance attribute ini digunakan dalam studi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi atribut kinerja yang akan ditinjau. Diberikan 6 atribut kinerja dalam tahap ini, yaitu mainland operation, local operation, maintainability, construction impacts, environment impacts, dan project schedule. Karena atribut kinerja tersebut dijelaskan definisinya dan dijabarkan pekerjaannya serta kegiatan masing-masing. Dapat dilihat pada tabel-tabel atribut kinerja. Ada maintenance operasi, operasi lokal, lalu maintainability, construction impacts, environment impacts, dan project schedule. Berikutnya ada performance ability matrix. Performance attributes matrix digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari masing-masing atribut kinerja pada proyek. Tim proyek dan tim VA mengevaluasi kepentingan dari masing-masing atribut yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Dalam tahap ini, tiap atribut ditinjau dari segi tujuan dan dibutuhkannya atribut tersebut dalam proyek. Setiap atribut diberi persentase masing-masing sesuai besarnya kepentingan dari atribut tersebut yang bila mana jumlahnya menjadi 100%. Dapat dilihat di samping merupakan tabel 4 kinerja atribut matrix. Lalu ada analisis fungsional, yaitu dalam tahapan ini tim VA mengubah elemen-elemen dalam proyek menjadi sebuah fungsi yang lebih sederhana. Fungsi didefinisikan dengan bentuk kata kerja dan kata benda. Fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, meningkatkan citra koridor, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Fungsi ini dibuat berdasarkan elemen-elemen yang ada pada tahap post model. Tiap elemen diturunkan sedemikian rupa hingga menjadi sebuah fungsi. Fungsi yang telah dibuat dirangkum dalam tabel di samping. Ini dapat dilihat tabel analisis fungsi. Lalu ada fast diagram. Fast diagram dibuat dengan menyusun fungsi-fungsi yang ada dengan sebuah logika, sehingga apabila kita membaca dari kiri ke kanan, fungsi akan menjawab pertanyaan bagaimana, sedangkan apabila dibaca dari kanan ke kiri, fungsi akan menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah fungsi yang terjadi pada waktu yang sama. Berikut diagram yang telah dibuat. Ini diagram fast. Dari kiri ke kanan ada how, kanan ke kiri ada why. Lalu ini ada tahap konstruksi diagram fast.
Berikutnya ada spekulasi. Selama spekulasi atau fase kreatif, tim VA melakukan brainstorming tentang suatu ide atau gagasan mengenai bagaimana cara menerapkan fungsi yang ada. Gagasan-gagasan ini didasarkan pada informasi yang tersedia dengan mempertimbangkan kendala dan pengendalian keputusan yang juga diberikan kepada tim VA. Tim membutuhkan setiap gagasan serta mengimplementasikan tujuan evaluasi dengan hati-hati. Tim VA juga memberi peringkat pada keseluruhan ide mulai dari 0 hingga 5. Gagasan-gagasan dengan peringkat tinggi, peringkat 4 atau di atasnya akan dikembangkan lebih lanjut. Gagasan yang dianggap setara dengan baseline, peringkat 3 didokumentasikan sebagai pertimbangan desain, dan gagasan-gagasan yang berperingkat rendah, peringkat 2 atau lebih rendah dikesampingkan. Namun, tim harus memberikan deskripsi singkat dan pembenaran pada peringkat rendah. Lalu ada rekomendasi VA. Rekomendasi VA disajikan sebagaimana ditulis oleh tim selama studi VA. Tabel berikut adalah ringkasan dari semua rekomendasi yang dihasilkan dan dampaknya terhadap proyek. Dapat dilihat, rekomendasi VA ada menggunakan traffic barrels, ada rapat kontraktor atau pemilik bisnis mingguan, lalu ada relokasi utilitas terlebih dahulu, lalu ada mitigasi risiko, biarkan kontrak utilitas terpisah, lalu ada kontrak inovatif. Lalu sini juga ada penghematan harga, penghematan waktu, dan nilai performa dari masing-masing rekomendasi tadi. Lalu ada dari rekomendasi tadi ada ini merupakan pertimbangan dari masing-masing rekomendasi. Pertama, gunakan traffic barrier, mengganti penghalang beton sementara dengan barel lalu lintas untuk memisahkan lalu lintas dari zona kerja dan untuk menggambarkan akses bisnis. Rekomendasi ini dapat diterima dan dapat dengan mudah diimplementasikan dalam rencana desain akhir dan juga meringankan dampak konstruksi. Dapat dilihat ini merupakan gambar dari traffic barrels. Kedua, ada rapat kontraktor atau pemilik bisnis mingguan. Kontraktor akan menunjuk seseorang, entah itu mandor atau pengawas, untuk mengadakan pertemuan rutin mingguan dengan owner agar jelas mengenai apa yang dikerjakan dan sesuai dengan progres. Rekomendasi ini dapat diterima dan akan menjadi bagian dari persyaratan atau spesifikasi proyek. Lalu ada 3A, yaitu relokasi tugas lebih dahulu, menyingkat waktu 6 bulan konstruksi. Mengembangkan urutan kerja atau urutan pertama dari ketentuan kontrak kerja yang membutuhkan menyelesaikan instalasi air pekerjaan utama bersama dengan pipa saluran pembuangan yang diusulkan, sanitasi dan penggantian lubang sebelum memulai pekerjaan dalam bagian dari Robert Trade. Dan bahwa proyek akan ditunda sampai sertifikasi daerah milik jalan disetujui oleh FHWA. Rekomendasi ini meringankan dampak konstruksi dan meringankan risiko proyek identifikasi. Lalu 4A ada kontrak inovatif, yaitu meningkat 6 bulan konstruksi. Kita akan setuju untuk mengeksplorasi metode penawaran alternatif, yaitu penawaran A plus B, konsep teknis alternatif, dan lain sebagainya. Mereka akan mencari arahan dari M&Dot pada panduan tentang item ini dan untuk bahasa kontrak standar yang harus dimasukkan dalam dokumen penawaran untuk metode kontrak yang dipilih. Kota menyarankan agar pertemuan dijadwalkan dengan Embedded Construction Service untuk lebih mengeksplorasi manfaat dari penerapan opsi-opsi penawaran alternatif untuk menerima yang terbaik nilai untuk proyek tersebut. Menggabungkan metode kontrak inovatif dalam pengiriman desain bid membangun proyek untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Rekomendasi ini meringankan dampak konstruksi dan akan mengurangi durasi proyek secara keseluruhan. Yang terakhir ada penutup. Value Reshield untuk melihat peningkatan nilai proyek dari hasil studi VA, performa dan harga proyek setelah rekomendasi dibandingkan dengan performa dan harga proyek pada pekerjaan atau baseline. Dengan melihat perbandingan tersebut dapat diketahui peningkatan nilai dari proyek setelah dilakukan studi VA. Lebih jelasnya dapat lihat pada berikut. Ini ada overall performance dari masing-masing rekomendasi VA tadi, yang nantinya ada persentase value masing-masing rekomendasi tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.